huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah biniatil futuh wal munuh wa rusuh taubatan nasuh bihaqqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain khassah ila jamil ulamil amilin wa syuhada was solihin wal aimatir rasyidin wal fuqaha fiddin wa jami' ahli tafsir muhadditsin musannifil kutub allati ta'alamna wa lam nabiha wa thummal marhumin al marhumat ahli majlis salim musalla al mawardiyah jami'an usulin tagasyahum birahmah wa al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin alladzi Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Pengajian kita halaman 8 baris kedua dari atas, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Wallahu a'lam. Kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi ialah Allah, zat yang ja'ala telah menjadikan oleh Allah lakum bagi kalian semua al-arda akan bumi firasyan sebagai kasur. Firash kasur atau hamparan, ay bisatan hamparan. Jadi bumi Allah berikan kepada kita ya sebagai hamparan, bagikan permadani. Ini masih melanjutkan tentang ayat wahai manusia. Jadi Allah menyeru manusia, ya yuhannasu ubudu rabbakum. Ya, pada minggu yang lalu ya Allah menyeru kepada seluruh manusia selagi jenisnya manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang merawat kamu, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Karena dalam penciptaan manusia itu ada maksud dan tujuan dari Allah. Dan Allah menciptakan kita tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya seluruh alam untuk manusia. Jadi Allah menciptakan manusia untuk taat tunduk kepada Allah. Dan Allah menciptakan seluruh makhluk selain manusia untuk tunduk kepada dan taat kepada manusia atau berkhidmat kepada manusia. Kita berkhidmat kepada Allah. Buktinya dari mana? Yaitu baik malaikat semuanya ya, itu memang Allah ciptakan untuk apa? Manusia. Langit semuanya, seluruh alam ini ya, matahari itu untuk kebaikan manusia. Nah, kalau tidak demikian, kalau tidak ketertundukan kita kepada Sang Pencipta kita, ya, maka yang ada adalah kita mendapatkan siksa dari Allah, ya. Allah yang Maha Dermawan itu, dan bahkan kenikmatan-kenikmatan yang mestinya nikmat itu malah jadi bencana bagi kita. Jadi berapa banyak kenikmatan yang orang anggap nikmat itu malah di kita malah jadi bencana. Kayak semisal uang. Uang itu bagi sebagian lain adalah nikmat. Tetapi bagi orang yang punya uang malah menjadi bencana.
Nggak punya uang bagi orang yang punya uang adalah bencana. Tapi nggak punya uang menjadi nikmat bagi sebagian yang lain. Jadi nggak bisa dikatakan harta itu nikmat. Yang nikmat itu ialah ya kita bisa taat kepada Allah sesuai penciptaan. Nah, di sini Allah ingatkan lagi, ya. Kalau dengan cara pendekatan diberitahu bahwasanya seluruh makhluk ini Allah yang ciptakan, maka pantas dan semestinya ya yang diciptakan itu tunduk kepada Sang Pencipta. Kalau dengan cara ini belum mudeng juga manusia, Allah lanjutkan. Allah adalah yang menciptakan bumi ini sebagai hamparan. Ya. Jadi bumi ini tidak lembek, tidak keras. Jadi kayak hamparan, dibilang empuk, tidak empuk. Coba kalau bumi lembek, ya, kita nggak bisa bangun rumah. Coba kalau bumi keras, juga nggak bisa kita bangun rumah. Nggak bisa bercocok tanam. Dihamparkan bumi itu. Jadi sejauh mata memandang itu ya, itu Allah ciptakan untuk kita. Apapun yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kita, untuk kebaikan kita. Wassamaa binaan, dan langit sebagai binaan, bangunan. Maksudnya apa? Aisaqfan, atap, marfu'an, yang di atas. Langit bagaikan atap tanpa tiang. Gak ada kita lihat tiangnya itu. Wa ubiru anhu bil bina'i li ahkamihi, dan ditakbirkan, digambarkan bil bina'i, ya, langit itu sebagai bangunan, gak sebagai atap gitu. Wasama abina, dan langit sebagai bangunan itu untuk hukumnya Allah. Padahal hukum manusia nggak bisa sesuatu itu di atas kalau nggak ada tiang, karena bumi memiliki gravitasi. Nah, tapi sengaja Allah bentuk bumi ya tanpa tiang, yang mana hukum prima kausal, sebab akibat nggak bakal mungkin, itu mustahil. Bagaimana bisa ngambang kayak begitu langit? Ya, kalau tidak ada langit, ya maka benda-benda langit itu akan berjatuhan terus menimpa bumi. Karena ada atap pelindung, maka ya paparan sinar matahari pun ya tidak langsung mengenai kita. Ya, kalau langsung mengenai kita udah kayak apa? Ya, ada langit aja kita berjemur mulu hitam. Kalau tadi aja siang kagak hujan kita udah kehausan, udah nggak bisa tidur. Ya, itu kan ada langit. Jadi nggak terlalu panas dan tidak membakar. Bahkan tumbuh-tumbuhan butuh fotosintesis, ya, mencari kemana arah matahari itu ada. Maka tumbuh-tumbuhan dengan ya nalurinya tanpa diajarin dia akan mencari sinar matahari. Matahari segitu hebatnya, segitu dibutuhkan oleh umat manusia, oleh kehidupan segala sesuatu apapun yang di bumi. Ya, matahari satu, tapi walaupun matahari satu, ya, dia adalah makhluk Allah. Makanya banyak orang yang tidak sampai pemahamannya demikian, akhirnya menyembah matahari sebagai Tuhan. Kenapa? Karena mereka memahami betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa dibutuhkannya matahari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau tidak ada matahari, maka kehidupan manusia dan alam semua pun apapun yang ada di bumi ini maka akan hancur sia-sia. Makanya ada sebagian orang menyembah matahari, ya, karena sesuatu yang memberi manfaat. Nah, makanya Allah di sini ingatkan, matahari pun adalah makhluk Allah, Allah ciptakan. Ya, apabila engkau menghargai ibu pertiwi, bumi tanah ini sebagai pemberi kehidupan bagi kamu, maka alangkah pantasnya yang menciptakan seluruh alam ini yang kau sembah. Ya, bukan Dewi Bumi, bukan Dewa Langit yang kau sembah, tapi
ya, sang pencipta bumi dan langit itu sendiri. Makanya Allah ingatkan pakai pendekatan demikian. Jadi jangan sampai salah, ya. Terus perjalanan otak kita itu begitu. Ya buktinya apa? Ya orang-orang dulu, ya, kalau misalnya tidak ngasih sajen ke gunung, khawatir nanti gunungnya meletus, marah, murka karena kita tidak taat kepada gunung, disembahlah gunung itu biar damai. Atau laut sebagai kehidupannya, dia sembah juga, dia kasih sajen-sajenan ke laut. Itu cara orang-orang dulu mencari Tuhan. Kenapa? Naluri manusia, sebodoh-bodohnya manusia pasti meyakini ada sesuatu yang punya adidaya, punya kekuatan yang besar di luar kemampuan manusia. Makanya itu pasti yang namanya maha adidaya, ya. Mungkin mereka belum kenal yang namanya Allah, ya, atau mereka hanya kenal dulu Sang Hyang atau dewa atau apalah namanya, gitu. Nah, Islam adalah agama pencerahan, langsung dari langit informasinya, ya, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya ada, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berpijak, engkau tak akan terbalik. Walaupun bumi bentuknya bulat, ya, engkau akan nempel di bumi itu, tetap akan menginjaknya. Gak bakal mungkin engkau kebalik nanti palanya jadi di bawah bumi. Jadi kemanapun kita pergi, selagi itu di bumi, itu pasti bumi ada di kaki kita, walaupun bentuknya bulat, ya. Itu bisaton maknanya itu, di hamparan, permadani, tempat kaki menginjak, gitu. Sehingga ada orang yang memahami bumi itu rata, ya, karena ayat, lihatnya ayat dari sini, ya, firoshan, kasur, jadi rata. Tapi ya tidak bisa diterima oleh akal dan kenyataan, ya. Yang benar tuh bumi itu bulat. Ini makna firoshan ini jangan diartikan rata, tapi kemanapun kita bepergi dan dimanapun, bumi yang namanya bumi akan selalu di kaki kita, gitu. Ya, karena ada gaya gravitasi, kalau kata siapa? Penemu gravitasi? Siapa? Newton. Thomas Newton, ya, gravitasi. Jadi kita misalnya di Indonesia di atas, kepala kita ke atas. Nanti kalau kita ada di Amerika, ya, tetap kaki kita di bawah, kagak nyungsep. Itu namanya gaya gravitasi. Jadi seolah-olah kemanapun kita pergi, bumi akan selalu dipijak kita. Wassama'a binaan, dan langit sebagai bangunan, itu bangunan untuk hukum-hukum Allah. Makanya orang Minang itu ada pepatah Minang yang sangat terkenal, dimanapun bumi dipijak, di situ langit akan dijunjung, begitu. Jadi mau tinggal di mana aja, hubungan kita sama Tuhan jangan sampai putus. Lalu wa anzala minas sama'i ma'an, wa anzala, dan Allah telah menurunkan, nazala, turun, minas sama'i, dari langit, ma'an, berupa air, ya. Jadi nazala itu maknanya turun. Jadi air ini mulia. Jadi bukan turun sebagaimana turunnya air terjun dari atas ke bawah, tapi mana turun posisinya yang begitu mulia, karena itu air yang Allah ciptakan, ya, itu mulia,
turun sampai ke bumi. Itu ada teori yang menyatakan bahwasanya air hujan itu, nah seperti di sini, an Khalid bin Mi'dani, dari Khalid bin Mi'dan, qala, beliau berpendapat, mungkin waktu ini adalah ulama, ya pemerhati, peneliti air hujan di zaman itu, dia berpendapat al-matoru, yang namanya hujan itu ma'un, adalah berupa air yakhruju min tahtil arsy, yang keluar dari bawah arsy. Makanya kadang-kadang air hujan tuh bisa buat obat. Ikan, ya, tanah yang kering kalau kena hujan banjir tiba-tiba tumbuh aja ikannya, karena itu dari arsy, rizki dari langit. Ada pendapat begitu. Tanah kering kalau udah kena hujan tumbuh subur, padang rumput atau segala macam. Ya, berarti ini adalah rizki dari Allah. Jadi sehingga maknanya anzala. Ya. Sebagaimana Al-Qur'an itu juga Allah bahasakan dengan nuzul Quran. Ya. Wa anzala ilaikum, dan aku turunkan kepada kalian kitaban, suatu kitab. Jadi mana turun itu nggak mesti dari bawah ke atas, itu turun. Tapi mana turun itu dari posisi yang mulia ke posisi kita yang tidak mulia. Itu mana turun. Presiden turun tangan, artinya apa? Urusan begini aja apa presiden turun tangan? Mana turun itu bukan berarti dari posisi atas ke bawah. Jadi mana turun itu ya tadi, ya bisa maknanya hakiki atau majazi, terserah. Makanya dipilihkan bahasanya turun, nggak mesti dari atas. Ya, kalau memang ada teori mengatakan air hujan itu adalah uapan air laut yang menggumpal berbentuk awan, nah awan itu nanti menurunkan lagi ke bumi yang dikenal dengan air hujan. Itu tidak bisa dikatakan turun, tapi itu apa? Rotasi, cara berputarnya air hujan. Itu sebagian ulama-ulama modern itu mengatakan air hujan itu adalah uapan daripada air laut. Nah, kalau ini ulama klasik menyatakan air hujan itu adalah ya dari arsy, dari bawah arsy. Terus fayungzalu minas sama'i ila sama'i, turun dari langit menuju langit. Itu dari arsy, dari langit ke-7 turun ke-6, terus sampai ke langit pertama, langit kita yang di atas kita itu. Hatta yajtami'a fis sama'id dunya, sampai berkumpul ya air hujan itu di langit dunia. Fayajtami'u fi maudi'in, maka berkumpul dalam satu tempat. Fataji'us sahabu, maka datanglah sahab, awan, as-sawadu, yang hitam. Nah, jadi Allah giring malaikat yang membawa awan, tugasnya membawa awan yang di langit yang mau diturunin hujan. Lalu awan itu ibaratnya kayak kapas untuk nyaring hujan. Gitu. Ini teori klasiknya seperti itu. Jadi awan mah tetap ada awannya. Makanya biar kata hujannya berhenti, ya awannya masih ada. Kalau memang air hujan itu dari awan, ya mestinya kalau hujannya berhenti, awannya hilang, udah habis. Kayak apa namanya, menyusutnya es batu gitu. Ini kan enggak. Itu kan semua teori, ya, semua teori. Walaupun ada ya pemerintah kita sering ya membawa awan, ya ditarik awannya atau digarmin awannya biar turun hujan, makanya air hujannya beda. Iya, emang air garam itu kalau kena hawa dingin membeku, kalau kena panas dia bisa mencair jadi air. Jadi mana aja tukang garam, tukang jual garam sama tukang ikan pasti berantem. Iya nggak boleh deket-deket itu.
Karena garamnya bisa lumer gara-gara apa? Air. Tapi ya bikin air membeku itu menggunakan garam. Pernah lihat tukang es goyang? Nah itu kan air garam itu. Hah? Iya, digoyang-goyang. Jadi kalau nggak digituin nggak membeku itu es krimnya. Nah ini satu teori ya. Jadi fatadkhuluhu wa fatashrabuhu. Jadi di sini fa-nya fa'li litartib. Jadi masuk dulu air itu ke dalam awan, lalu awan itu menyerap air yang dari langit tadi, fayusuquhallahu, maka digiring oleh Allah haitsu sa'a, ya, tergantung ya kemanapun yang Allah kehendaki ya. Terus hujan di Jakarta ya Jakarta, hujan di mana di mana. Nah itulah air hujan. Itu kita bisa lihat sehari-hari siapa yang ngatur itu. Ya. Orang kan cuma kebetulan doang. Kalau suatu kebetulan bukan namanya kehebatan. Ya, pawang hujan, mindahin hujan. Ya nggak bisa orang Allah yang ngatur. Kebetulan aja. Ada orang merasa sakti, waduh mau acara, dia ngangkat tangan doa, hujan berhenti. Kebetulan. Kalau kebetulan nggak sakti. Karena memang hakikatnya semua atas izin Allah. Nah akhirnya fa'akhroja, maka keluar bihi dengan sebab hujan, ya amma ma tadi, jadi hinya marjinya ke ma, minas sama imaan, fa'akhroja bihi dengan sebab hujan, air itu, minas samaroti daripada samarot. Samarot pakai jamak, buah-buahan, ya. Bayangkan bahannya cuman dua, air dan tanah, tapi dari bahan dua itu muncul berbagai macam jenis buah-buahan. Satu genus aja, satu jenis mangga aja. Mangga harum manis beda dengan mangga golek rasanya. Beda lagi mangga kuoni. Beda-beda rasanya, padahal sama-sama jenis mangga. Dan sama-sama bahannya air dan tanah. Tapi kok bisa beda? Bahannya cuman itu aja, tapi rasanya bisa berbeda-beda. Belum mangga, belum kelapa, belum pisang. Tuh. Coba dari situ saja buktikan ya. Apa yang kamu makan hari ini, itu Allah yang ciptakan. Padahal Allah gimana nggak hebat, bahannya sama, ya. Ya mungkin kita nih bahannya terigu sama air bisa bikin lempeng, ya. Atau bahannya apa namanya singkong, sampe tahu sampe, ya singkong. Kalau digoreng itu singkong, namanya singkong goreng. Kalau diparut jadi misro, kalau dalamnya diisiin gula merah. Tapi kalau dalamnya diisiin comro, jadi ya, comro, oncom, jadi comro. Kalau dibungkus pakai daun pisang, jadi timus. Padahal singkong juga bahannya. Tuh, singkong banyak manfaatnya. Kalau dicacad-cacad, dikukus, jadi apa namanya? Nah itu ya. Pada singkong juga, tapi bisa berbagai macam kita olah. Ya, cuman singkong. Tapi bahannya singkong, kita nggak bisa bikin apa? Tembok, acian semen, nggak bisa karena bahannya harus semen dengan air. Semen dan pasir kalau kita di rumah nggak bisa pakai singkong. Jadi bahannya beda-beda lagi. Tapi kalau misalnya Allah bahannya satu, bisa bikin berbagai macam.
Nah, coba kata Allah dari situ, coba renungkan, coba pikirkan, apakah masih pantaskah engkau ya menyekutukan diriku? Ya, kau sudah lihat bukti-buktiku. Ya. Buah berbagai macam, jenisnya beda-beda, bahannya sama. Padi dan gandum beda, padahal bahannya sama. Rasanya pun beda. Beras merah, beras IR, beda-beda. Ya. Beras pandan wangi, ada wangi pandan, beda-beda. Beras ketan, padahal sama-sama padi namanya. Tebu pun beda-beda. Rumput juga beda-beda. Ada rumput teki, ada rumput gajah, padahal bahannya sama. Itu semua apa? Buah-buahan itu rizqal lakum, rizki untuk kalian manusia. Ya. Untuk manusia. Ai maksudnya ambatallahu bil matori. Ambata telah menumbuhkan Allahu oleh Allah bil matori dengan sebab hujan min alwanis samarati dari berbagai macam buah-buahan. Aman lakum sebagai makanan untuk kalian walisairil khalqi dan bagi seluruh makhluk. Jadi makanya pantas ya kalau musim hujan atau hujan masih turun ke bumi ini, maka rizki kita jangan takut. Oh, dia kan pejabat, bukan petani. Dari mana kok rizkinya dari langit? Iya, pejabat sehebat apapun pejabat, kalau paceklik, pusing juga dia. Iya, jabatannya bisa didemo. Pemerintahan Mesir dulu pernah paceklik 7 tahun. Untung saja, ya waktu itu, ya menteri pangan nasionalnya waktu itu Nabiullah Yusuf, itu menteri ya pangan nasional Mesir waktu itu Nabi Yusuf, simpen di gudang dulu karena nanti akan menghadapi ya 11 tahun paceklik. Jadi punya apa? Swasembada atau simpenan ya. Jadi semua rezeki itu dari langit, mau pejabatnya kek, mau siapanya kek, bukan petani saja urusan tanah sama air itu. Ya. Maka bagaimana fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu, maka jangan kau jadikan, jangan kau ciptakan lillahi bagi Allah itu andada, sekutu. Ya. Jangan jadikan bagi Allah itu sekutu. Kalau mau syukuran langsung aja syukuran sama Allah. Jangan pakai bakar padi di hadapan patung-patung. Jangan buang buah-buahan. Itu buah-buahan aku ciptakan untuk kamu. Jangan jadikan sesembahan atau sajen biar dimakan sama dedemit. Jangan. Makan buat kamu. Ya. Gitu. Walaupun syukuran bumi segala macam, ya makan buat manusia. Jangan diomelin orang makan. Ya. Boleh aja syukuran bumi, diarak-arak itu terong makanan, tapi bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Jangan dibuang-buang begitu, itu rezeki dari Allah. Ya, karena hakikatnya Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberikan. Petani hanya sekedar apa? Nyiramin, ngerawatin. Nggak ada tuh petani saya liatin narik-narikin batang padi. Nggak ada. Dia Allah yang numbuhin semuanya. Makanya siapa? Ya, petani itu zakatnya lebih gede. Ya. Ada yang 10% kalau ngandalin pengairannya dengan air hujan atau air sungai. 5% kalau ada biaya tambahan. Ya, zakat itu 5%. Tuh, petani sawah itu, petani padi atau penerti makanan pokok itu. Itu zakatnya ya lebih banyak ketimbang yang lain. Pedagang hanya 2,5%. Ya. Orang yang punya harta, ya profesi apapun 2,5%, tapi petani 10%. Karena hakikatnya yang numbuhkan, yang memberi rezeki itu bukan petani. Petani hanya menyirami, merawat. Kadang-kadang kalau misalnya itu sawahnya
ya tada hujan, nggak perlu nyiramin karena ngandelin air hujan, atau pengairan dari sawah, airnya dari kali, ya itu zakatnya 10%. Tapi kalau butuh biaya untuk ngambil air dari kali melalui mesin segala macam, nah itu zakatnya 5%. Atau dia bikin kompak lagi, ya zakatnya cuma 5%. Ya, 5% juga gede, ya dibandingkan 2,5%. Yang lain-lain 2,5%. Ya, profesi lain 2,5%. Petani yang lebih banyak. Kenapa? Ya karena hakikatnya bukan dia yang yang ngurusin, yang rawat, yang bikin tumbuh, bikin panen dari benih. Ya, petani hanya naruh benih doang, tinggal habis itu. Makan. Jadi jangan bikin sekutu, karena orang-orang dulu itu begitu. Ya. Nanti kalau misalnya syukuran, ada yang dibakar, punya gandumnya bawa ke kuilnya nanti ada dibagi paro, yang satu bakal Tuhan, yang satu bakal pengabdi Tuhan. Para rahib-rahibnya disimpan, ya. Itu rahib-rahib dahulu tuh begitu, ya. Di zaman Nabi Nuh juga begitu, langsung aja syukur ke Allah, ya terima kasih ke Allah. Jadi jangan bikin sekutu. Wa antum andada maksudnya apa? Aisyurakaan fil ibadati, yaitu sebagai sekutu di dalam ibadah. Nggak boleh, ya. Membuat sekutu orang Allah, dan nggak pantas dong, ya. Allah semua maunya yang ngurusin, Allah yang ngasih, masa ya mau ibadah aja harus pakai ada sekutunya. Ya, berterima kasih kepada Allah, ya iya, tapi kami berterima kasih kepada alam. Kalau berterima kasih kepada alam, nggak usah ngasih sajen, nggak usah ngasih macam-macam, cukup rawatin, jangan dieksploitasi. Itu udah cara bersyukur kita kepada alam. Pikirkan generasi berikutnya, itu juga sudah cara bersyukur kepada alam. Jangan rusak alam, ya untuk kekayaan sekelompok atau golongan. Ya, karena generasi kita, anak cucu kita juga jangan sampai nggak menikmati. Itu udah cukup cara berterima kasih. Tidak ngerusak aja, itu sudah berterima kasih. Gitu. Ya ini kan kita repot, udah makan, minum, rizki dari Allah, tapi kita nggak pernah beribadah kepada yang ngasih, nggak mau kenal aja, nggak mau tahu aja sama Allah, padahal semua kita ini diurusin sama Allah, ya. Rizki kita, kehidupan kita, ya sampai saat ini masih ketemu yang namanya rizki Allah, itu karena ada Allah. Yang kenapa kita masih mensekutukan Allah, ya. Wa antum ta'lamuna, sedangkan antum semuanya ta'lamuna, mengetahui hal itu semua. Siapa yang nyiramin bumi ini, ya yang kita kenal dengan air hujan? Kagak ada itu, ya. Petugas akal, ya cuman bisanya di pinggir jalan doang nyiram, ya. Ada jadwalnya itu juga. Wa antum ta'lamun, dan bahkan engkau mengetahui annal andada, bahwasanya sekutu-sekutu itu la tumathiluhu, tidak bisa menyerupai Allah. Ya, nggak bisa menyerupai Allah. Apakah patung yang engkau sembah itu? Apakah gunung yang engkau sembah itu? Apakah lautan yang engkau sembah itu? Apakah matahari sebanding dengan Allah? Enggak. Enggak ada. Ya kenapa kau sembah mereka? Kata Allah. Wala taqdiru ala mithli ma yaf'aluhu, dan andada itu, ya, sekutu Allah itu la taqdiru, tidak mampu ala mithli ma yaf'aluhu, atas misal apa yang Allah perbuat. Nggak ada yang mampu.
Lawong diem aja. Nggak mampu. Kenapa kau sembah selain Allah? Mestinya kan ya sadarlah kita kan waras. Kita dikasih rezeki sama Allah, tetapi kita menyembah selain Allah. Kita hanya tunduk kepada selain Allah. Wa antum ta'lamuna, dan engkau semua mengetahui, annahu, bahwasanya laisa fit taurati, tidak ada di dalam kitab Taurat, wal injili, dan dalam Injil, jawazun ittikhadil andada, zawajul ittikhadil andadi, kebolehan menciptakan atau menjadikan andad. Ya, di Injil sendiri kagak ada perintah membolehkan. Kenapa engkau bikin sekutu-sekutu? Ya, dengan alasan beginilah cara ya kita berterima kasih sama Allah. Kita bikin suatu wihara, suatu tempat untuk pemujaan, ya. Kita bikin suatu logo, ya, atau sosok sebagai apa? Wakil Tuhan di muka bumi. Padahal enggak, perjanjiannya Injil enggak pernah nyuruh, Taurat enggak pernah nyuruh, apalagi Al-Quran. Ya. Wa in kuntum fi raibin wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum doa? Silakan. Cukup? Oh ya. Dibilang bahwasanya semua kebetulan. Tapi kadang-kadang kebetulan itu keseringan gimana? Ini yang mau hujan dia nurunin gimana? Kebutuhan keseringan. Iya, matahari kan kebetulan. Iya. Nanti keseringan. Dipanggil keseringan, dipanggil keseringan, itu bisa. Itu gimana? Ya keseringan dipanggil kali. Bukan keseringan talk chair-nya. Nggak ada. Kebetulan juga ya? Iya, tetap kebetulan. Sebab yang namanya karomah itu ya tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa diulang-ulang. Itu namanya karomah. Ya. Kecuali sihir. Iya. Langganan rasa apa? Iya. Kecuali sihir. Datangin hujan bukan di musimnya, ya itu baru hebat. Itu ya. Ya kayak ini aja, sebetulnya kan kita meyakini ya, yang bikin kenyang, yang bikin lapar kan Allah. Makanan kan sebab. Nah, karena sebab kita makan seringnya kenyang, kita meyakini makan itu yang mengenyangkan. Gitu loh. Padahal hakikatnya bukan. Sebab ada orang makan yang nggak kenyang-kenyang, ada juga orang kagak makan bisa kenyang tanpa makan, kan bisa, gitu. Cuma karena keseringan, jadi kita anggap apa? Nah, itu adalah kenyataan kebetulan. Ya, kayak COVID aja, ada apa tidak? Karena yang penting sering diberitakan, ya. Jadi bisa jadi nyata. Kolor hijau dulu begitu, ya. Sering aja ceritain, banyak aja ceritain kalau jadi sesuatu yang fiktif itu bisa jadi nyata. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'inna bima 'allamtana wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.